Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardiansyah Fahmi Satria dengan NIM belakang 220. Pada video ini saya akan membahas tentang analisis kasus konseling adiksi. Jadi kasus yang saya pilih adalah adiksi game online pada mahasiswa. Kasus ini cukup sering ditemukan di kalangan remaja maupun mahasiswa karena perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet yang semakin luas. Dalam kasus ini terdapat seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain game online, bahkan bisa mencapai 8 hingga 12 jam dalam sehari. Awalnya aktivitas tersebut hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan. Namun seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut menjadi semakin sulit dikendalikan. Mahasiswa tersebut mulai sering menunda tugas kuliah dan mengalami penurunan prestasi akademik, memiliki pola tidur yang tidak teratur, dan mengurangi interaksi dengan keluarga maupun teman-temannya. Meskipun ia menyadari bahwa kebiasaannya memberikan dampak negatif, ia tetap merasa sulit untuk berhenti dan atau mengurangi waktu bermain game. Menurut analisis saya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perilaku adiksi tersebut. Dari sisi internal, individu menjadikan game sebagai sarana untuk mengurangi stres dan tekanan yang berasal dari perkuliahan maupun masalah pribadi. Selain itu, adanya rasa senang, tantangan, dan penghargaan yang diperoleh saat bermain game online itu membuat individu terus terdorong untuk mengulangi perilaku tersebut. Sementara itu dari sisi eksternal, lingkungan pertemanan yang juga aktif bermain game serta kemudahan akses terhadap internet dan perangkat digital menjadi faktor yang semakin memperkuat perilaku adiktif tersebut. Jika dilihat dari tahapan perubahan perilaku, individu dalam kasus ini berada pada tahap contemplation atau perenungan. Pada tahap ini, individu sudah mulai menyadari bahwa perilaku yang dilakukannya menimbulkan masalah dan berdampak negatif bagi kehidupannya. Namun, ia masih belum mampu mengambil langkah yang konsisten untuk melakukan perubahan. Dengan kata lain, kesadarannya itu sudah muncul, tapi komitmennya itu untuk berubah masih perlu diperkuat. Pendekatan konseling yang saya pilih untuk menangani kasus ini adalah Cognitive Behavioral Therapy atau yang disebut CBT. Saya memilih pendekatan ini karena CBT berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Dalam kasus adiksi game online ini juga membantu konselor dapat membantu klien mengidentifikasi pola perilaku yang membuatnya terus bermain game online. Misalnya keyakinan bahwa game adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres atau mendapatkan kesenangan. Setelah itu, konselor membantu klien mengembangkan cara berpikir yang lebih rasional dan sehat sehingga perilaku yang muncul juga dapat berubah secara bertahap. Rencana intervensi yang dapat dilakukan dimulai dengan membangun hubungan yang baik antara konselor dan klien atau konseli agar proses konseling berjalan efektif. Selanjutnya, konselor membantu klien mengenali berbagai situasi yang muncul keinginan bermain game secara berlebihan. Konseli juga dapat diminta untuk mencatat durasi bermain game setiap hari sehingga lebih menyadari pola perilakunya. Setelah itu dibuat target pengurangan waktu bermain game secara bertahap dan realistis. Selain mengurangi perilaku bermain game, konselor juga dapat mendorong klien untuk mengikuti aktivitas lain yang lebih produktif, seperti olahraga, kegiatan organisasi, atau mengembangkan hobi yang bermanfaat. Nah, proses ini kemudian dievaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan yang telah dicapai. Sebagai kesimpulannya, adiksi game online merupakan permasalahan yang dapat memberikan dampak negatif eh, terhadap aspek akademik, sosial maupun kesehatan individu. Perilaku adiktif tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Dalam kasus ini, pendekatan kognitif behavioral therapy dipilih karena dinilai efektif untuk membantu individu mengubah pola
pola perilaku dan pola pikir dan perilaku yang mendukung terjadinya adiksi. Melalui proses konseling yang tepat dan berkelanjutan, individu diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap game online dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Demikian penjelasan saya tentang analisis adiksi hari ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.